Pria ini terlalu kuat sehingga tidak dapat mengukur akar spiritualnya. Namun, teman masa kecilnya memiliki bakat luar biasa untuk berlatih kultivasi. Wanita itu memilih untuk meninggalkan dunia kultivasi demi dirinya, dan memilih hidup bersamanya hingga tua di dunia fana. Namun, pria itu ternyata karena tingkat formasi pengukurannya terlalu rendah. Tubuhnya sebagai dewa abadi sama sekali tidak kompatibel dengan alat itu. Orang-orang mengira dia adalah sampah. Namun, dia hanya melepaskan setetes kekuatan spiritualnya, dan hampir saja menghancurkan formasi pengukurannya. Para tetua pun tertegun. Akar spiritual mutasi seperti ini hanya pernah mereka dengar di sekte-sekte tingkat tinggi. Dalam beberapa napas singkat, mereka seolah melihat sekte mereka bangkit. Nama pria itu adalah Yun Qingqiu. Dia adalah eksistensi terkuat di dunia kultivasi. Sepanjang hidupnya, dia tak terkalahkan. Namun, saat akan mencapai tahap menjadi dewa, jiwanya secara tak terduga masuk ke tubuh seorang pemuda dengan nama yang sama. Dan pemuda itu sedang berbaring di kolam mandi seorang peri. Saat Yun Qingqiu sadar kembali, para gadis itu sudah menghunuskan pedang mereka, siap membunuhnya. Namun pada saat itu, permukaan danau yang tenang tiba-tiba meledak dengan cipratan air besar. Beberapa wanita itu langsung terlempar. Seekor binatang iblis tingkat 4 yang telah berlatih selama 1000 tahun muncul. Mata para gadis itu penuh ketakutan. Hanya para tetua di lembah pedang yang bersatu mungkin bisa melawannya. Salah satu wanita menyuruh para juniornya memanggil bantuan para tetua sekte, sedangkan dia sendiri bertahan untuk menahan musuh. Namun, bagaimana dia bisa melawan binatang iblis sekuat itu? Hanya dalam satu serangan, dia tak berdaya. Wanita itu muntah darah segar, dan perlahan kehilangan kesadaran. Saat dia jatuh, seorang pemuda menangkapnya, dan pada saat yang sama, kekuatan besar itu menghilang sepenuhnya. Yun Qingqiu berbalik menatap binatang iblis di kejauhan. Dia mengepalkan tinjunya, dan dengan santai melemparkan pukulan. Dalam sekejap, binatang iblis itu meledak di tempat. Bahkan tak ada tulang belulang yang tersisa. Aduh, lupa mengontrol tenaga. Tadinya mau makan ikan bakar. Yun Qingqiu menghela napas. Saat dia akan pergi, dia melihat wajah seorang pemuda di permukaan danau. Dan tiba-tiba kepalanya terasa sangat sakit. Dia merasa dua ingatan sedang bertarung satu sama lain. Sesaat kemudian, dia mengerti. Ternyata dirinya telah berpindah jiwa ke tubuh pemuda bernama Yun Qingqiu ini. Pemuda itu sedang keluar untuk mengumpulkan herbal tetapi bertemu siluman rubah di jalan. Akhirnya mereka bertarung selama 3 hari 3 malam hingga kelelahan dan meninggal. Tubuhnya dilempar ke danau. Yun Qingqiu pertama-tama memeriksa tubuhnya sendiri. Saat ini dia telah memasuki tahap transformasi roh. Namun, anehnya dia tidak naik ke dunia dewa tetapi malah muncul di sini. Saat dia sedang melamun, seorang gadis berlari mendekat. Dia adalah teman masa kecil tubuh ini, Ling Xiaoya. Begitu melihatnya, gadis itu langsung memarahi kemana dia pergi beberapa hari ini. Hari seleksi murid Guijian Valley hampir tiba. Di tempat ini, siapa yang tidak ingin masuk ke jalur kultivasi?